Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam kesempatan ini yaitu launching tentang ruang literasi, yang mana tempat ini nantinya akan dijadikan untuk beraktivitas literasi yang berada di M. Al-Ma'ruf Margodadi, baik itu literasi buku, literasi digital, musik dan sebagainya. Jadi ini tempat berekspresinya siswa-siswi, masyarakat, pemuda yang berada di Margodadi. Selanjutnya di sini dalam kesempatan ini alhamdulillah saya ini ditemenin oleh dua orang yang sangat istimewa. Yang pertama yaitu Muhammad Abdillah, biasanya dipanggil Om Bedil. Nah, beliau ini salah satu merupakan penggiat literasi di Garut. Jadi selama 3 tahun mencoba untuk bagaimana memanage mengenai literasi di sekolah, dan alhamdulillah sudah banyak di YouTube ya. Sebagainya nanti bisa memperkenalkan secara pribadi. Kemudian di samping saya ini ada Bu Yuni ya. Bu Yuni ini juga merupakan salah seorang guru di M. Al-Ma'ruf Margodadi. Selain itu juga penggerak literasi di sekolah. Ya, sekarang infonya lagi ini Bu ya, lagi mencoba mengumpulkan kumpulan puisi anak-anak ya. Nah, ini luar biasa. Selain itu juga Bu Yuni juga merupakan salah seorang penulis. Nanti bukunya nanti bisa diceritakan. Baik, selanjutnya silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Om Bedil dulu apa Bu Yuni dulu? Om Bedil, silakan Om Bedil. Bagaimana bisa ke Lampung? Silakan Om Bedil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan oleh beliau, Om Dadan atau Bah Dadan gitu ya. Saya bernama tadi ya. Ya. Muhammad Abdillah alias Om Bedil. Ya, saya Muhammad Abdillah. Orang-orang menyebut saya Bedil gitu ya. Di luar kampung halaman saya Bedil. Di dalam mungkin beda lagi. Selama bertahun mungkin ya, hitungannya bertahun sempat tersesat di jalan benar gitu di Jogja, yang kemudian pulang kembali ke Garut. Selama di Garut ya kurang lebih 2-3 tahun mungkin lah kalau di program literasinya gitu ya. Selama 3 tahun, setelah itu beraktivitas seperti biasanya, tidak melanjutkan di dunia pendidikan lagi, hingga di tahun pertengahan kemarin lah mungkin lah ya, Agustus, karena masih punya keinginan yang belum tercapai yaitu ingin pentas monolog gitu ya, akhirnya terjawab gitu. Dan berkat ya, saya masih bersyukur saya dipertemukan dengan orang-orang baik ya gitu ya. Akhirnya saya bisa menginjakan kaki di tanah Lampung gitu, dan merasakan panggung kembali mungkin gitu. Yang hingga hari ini mungkin saya dipertemukan juga gitu dengan Pak Gufron dan Bu Yuni yang lebih keren dan lebih hebat dari saya. Gitu aja. Cukup. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih kepada Om Bedil. Nah, selanjutnya silakan Bu Yuni mengenai ya istilahnya tentang diri Bu Yuni lah. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Suliswanti, udah mengajar di Al-Ma'ruf selama 20 tahun. Alhamdulillah sudah lama. Dan di dunia literasi sebetulnya saya itu belum ada apa-apanya ya. Saya masih sering menggali banyak informasi-informasi tentang literasi, tapi saya tertarik di dunia literasi itu mulai dari saya kuliah
di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu itu sempat terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu jurnalis kampus ya, itu ekspresi waktu itu. Kalau di UIN Sunan Kalijaga Arena, kalau di UGM Bulak Sumur ya. Nah ya, kami sering tergabung dalam komunitas-komunitas literasi. Waktu itu belum literasi sih, sebetulnya waktu itu lebih ke jurnalis kampus gitu ya. Dan di ekspresi itu saya banyak bertemu dengan orang-orang hebat. Di antaranya itu ada yang menginspirasi saya, itu Mas Muhyiddin Muhammad Dahlan, MMD. Kalau nggak salah sekarang itu banyak menggeluti dunia kearsipan gitu. Jadi arsip-arsip kuno, arsip-arsip peninggalan sejarah-sejarah yang tereliminasi dari peredaran itu beliau kumpulkan. Nah, dan beliau pernah juga ngasih saya semangat ketika awal-awal saya di ekspresi itu. Mungkin karena saya dari desa dan belum berpengalaman ikut di kegiatan ekspresi itu, banyak-banyak sekali orang yang hebat gitu ya. Saya seolah-olah di situ menjadi orang yang baru-baru pemula gitu ya, baru pemula di bidang jurnalistik gitu. Kemudian dia memberikan semangat, bahkan ada 2 buku yang beliau kasih ke saya supaya saya lebih semangat lagi sebagai seorang perempuan untuk giat di jurnalisme gitu. Judulnya itu kalau nggak salah Perempuan di Titik Nol, karya Nawel El-Sadawi, dan Memoir Dokter Perempuan. Nah, dari buku itu sehingga menginspirasi saya di dalam penulisan itu memoir dokter perempuan. Kalau saya menulis buku itu memoir calon guru di Kota Gudeg. Kebetulan waktu itu saya kan kuliah di UNY Kota Gudeg Yogyakarta dan profesinya seorang guru. Kebetulan saya di situ mempunyai perjalanan hidup yang agak organisasi-organisasi yang agak melenceng gitu ya. Jadi itu saya tuangkan dalam sebuah karya yang itu buku pertama saya, yaitu Memoir Calon Guru di Kota Gudeg. Bukunya itu saya baru nulis, ada 2 yang sudah terbit, yaitu Memoir Calon Guru di Kota Gudeg, dan satunya itu Kumpulan Dongeng Nusantara, itu dengan 24 penulis literasi di Indonesia itu ya, ada 24. Itu ada penggeraknya itu Bu Santi Agustiani, itu waktu itu dikenalkan oleh Bapak Hasan. Pak Hasan itu rekannya Pak Hasan yang ada di Kalimantan Barat. Beliau juga penggerak literasi di Pontianak di Kalimantan Barat, dan alhamdulillah banyak menginspirasi saya. Kemudian buku-bukunya juga banyak yang saya datangkan ke Perpustakaan M. Al-Ma'ruf, menjadi acuan bagi anak-anak yang mau menulis puisi, menulis cerpen, dongeng, dan lain-lain gitu. Dan buku yang ketiga yang sudah ada 5 tahun tapi belum terbit-terbit, itu judulnya Be Entrepreneur sebetulnya. Karena waktu itu ketika saya menulis, saya mengajak orang menjadi seorang entrepreneur, tapi saya sendiri belum menjadi entrepreneur. Jadi ada beban moral di situ ya. Nah, tapi kesini-sini saya mencoba mengaplikasikan ilmu saya, terutama di bidang kewirausahaan. Ada beberapa usaha yang saya buka, dan itu menjadi bekal nanti kemudian saya akan menyelesaikan naskah Be Entrepreneur itu. Nah, jadi baru itu saja pengalaman saya di dunia literasi. Masih cakupannya masih seantero, belum ada seantero tanggamus lah ya, baru seantero sekolah gitu aja. Harapan saya nanti akan membawa anak-anak di M. Al-Ma'ruf untuk lebih giat lagi literasi, bahkan bisa menembus Kabupaten Tanggamus, bisa di pentas-pentas nasional mungkin nanti ke depannya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu. Ya, luar biasa pengalamannya, biodata dirinya. Jadi sekarang ini mungkin ada mulai ke pertanyaan lah, kita dialog, kita santai, dan saya akan lontarkan mungkin dari pengalaman kedua orang yang luar biasa ini. Saya pengen tahu kira-kira menurut Om Bedil, menurut Bu Yuni, literasi itu apa? Ya, mungkin itu juga. Itu dulu. Kira-kira menurut Om Bedil literasi itu apa? Sehingga kenapa sekarang ini ya mau tidak mau pemerintah itu menggalakkan tentang literasi kan? Ya, tentang literasi baik di sekolah, di mana. Sekarang sudah masuk lagi untuk desa literasi gitu kan.
saking pentingnya, kira-kira literasi itu apa? Silakan Om Bedil. Apa Bu Yuni dulu? Mengenai literasi itu apa? Ya, baik. Menurut pemahaman saya ya, literasi itu cakupannya sangat luas gitu ya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan tulis menulis saja. Tulis menulis itu bagian dari literasi. Banyak sekali cakupannya, ada literasi budaya. Jadi bagaimana kita mengenal budaya, bahkan mengembangkan budaya di tingkat kancah kabupaten, bahkan nanti sampai tingkat internasional gitu ya. Kemudian ada lagi literasi musik, musik-musik digital zaman sekarang dengan berbagai aplikasi AI. Itu juga sebetulnya perlu dibekali oleh kita untuk anak-anak gitu ya. Kemudian ada lagi literasi keuangan. Selama ini banyak dari kita tahu tentang keuangan gitu ya, tapi bagaimana mengelola keuangan sehingga kita bisa sejahtera itu kadang belum ada wadah yang memberikan masukan bagi kita bagaimana supaya kita bisa sejahtera secara ekonomi gitu. Kemudian ada lagi juga literasi yang akhir-akhir ini saya lihat itu ada ngaji literasi juga gitu. Jadi literasi masuk ke dunia pondok-pondok pesantren gitu ya, memajukan pondok pesantren. Di beberapa channel YouTube itu yang saya lihat itu punya Pak Maman ya, Pak Maman itu ada ngaji literasi. Jadi di pondok-pondok pesantren sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan literasi seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya. Bisa Oke, siap. Mas Bedil tambahkan. Siap, Om Bedil. Atau misalkan menurut Om Bedil gimana? Pemahaman Om Bedil yang ekstrim nggak apa-apa Om, santai aja. Pak Gupron ini dibilangin saya nggak bisa bicara kalau depan kamera. Nanti diedit ini nggak? Ya, saya sepakat itu dengan tadi yang disampaikan Bu Yuni gitu. Karena secara definitif pun bahwa literatur sendiri kan asal-usul dari bahasa Latin gitu ya, literate gitu ya. Betul. Lalu diserap menjadi bahasa Inggris literature gitu. Indonesia jadi literatur gitu ya. Kalau dari bahasa Latinnya sendiri kan semacam pengumpulan arsip gitu ya, surat itulah yang tadi gitu, semacam memoir atau pengarsipan apa gitu, yang ditarik, yang diserap lalu menjadi literasi gitu ya ke Indonesia. Literasi sendiri kan sebetulnya kemampuan dalam memahami sesuatu gitu ya. Betul. Baik itu memahami menulis, membaca, ataupun ya membaca, bukan hanya membaca tekstual gitu, ataupun membaca yang tersirat ataupun tersurat, tapi betul-betul membaca sebuah keadaan, membaca sebuah kondisi kayak gitu. Nah, yang pada akhirnya gitu pada tahun 2022 gitu, ketika pas di Garut itu, yang waktu itu saya sempat gitu ya membuka khusus gitu yang disebut namanya jadi pesantren kreatif gitu ya pada waktu itu, dengan mengusung program literasi kayak gitu ya. Nah, yang menjadi acuannya adalah yang tadi gitu, kemampuan si anak dalam memahami sebuah kondisi atau sebuah keadaan kayak gitu. Jadi ya mungkin untuk saat ini yang terpikir itu atau tersirat ketika mendengar literasi adalah sebuah benda kayak gitu ya, yang berbentuk perpustakaan itu atau apa kayak gitu, atau wujudnya adalah buku gitu. Tapi tadi seperti yang dikatakan Bu Yuni bahwa sangat luas gitu ya, banyak mencakup banyak hal gitu. Yang semestinya gitu ya tidak melulu gitu harus, ya mungkin berangkatnya dari sana dulu gitulah ya, dari sebuah teks ya gitu, dari sebuah buku yang ketika kita berangkat dari sana itu semoga menjadi jembatan awal kayak gitu ketika membaca teks yang nantinya mungkin ruang ini yang nantinya akan dijadikan ruang literasi, yaitu ruang berkreativitas gitu atau ruang beraktivitas gitu. Teman-teman yang ada di sini gitu ya, teman-teman di Al-Ma'ruf gitu, itu betul-betul
tidak hanya sekedar membaca sebuah buku gitu atau sebuah apa gitu. Tapi yang nantinya semoga bisa juga gitu, bahwa berangkat dari buku, teman-teman yang di Al-Ma'ruf bisa membaca sebuah keadaan, bisa membaca, terutama mungkin sudah bisa nantinya bisa membaca dirinya sendiri kayak gitu. Mungkin itu. Begitu ya? Iya, mungkin gitu. Oh gitu. Siap. Jadi mungkin kata Om Bedi itu bagaimana cara memahami sesuatu ya? Literasi Iya, tadi. secara definitif KBBI pun gitu ya. Ya, memahami Iya, sesuatu. memahami dan Berarti dalam artian mungkin kalau saya bisa katakan selaras apa yang diwahyukan pertama oleh Allah kepada Rasul itu berarti ya. Iqra. Kan pertama itu mungkin ini agak melenceng masuk apa enggak kan kata ini. Bacalah. Mahwal akro, apa yang saya harus baca? Ternyata membaca itu bukan teks melulu gitu ya. Bisa dengan keadaan. Tadi kan? iya. Yang enggak, ini kan yang obdil kan? Iya. Ya. Itu. Makanya intinya membaca, baik membaca buku, membaca keadaan, membaca situasi sehingga bisa membaca lebih kepada diri sendiri lah, lingkungan dan seluruhnya. Itu ya. Ya mungkin Mungkin gimana Om? ya tadi gitu karena jamak gitu ya. Maksudnya dari secara umum gitu dalam memahami dan menguasai sesuatu kayak gitu ya, kedepannya mungkin ada literasi diri kayak gitu. Ada literasi diri. Iya. Oke, siap. Karena ya peristiwa hari ini kayak gitu, aku yakin bahwa ini secara pribadi aja gitu ya, bahwa teman-teman ketika melaksanakan sekolah, melaksanakan masuk ke pondok pesantren ataupun masuk ke dalam hal sesuatu yang bukan berangkat dari inisiatif sendiri, mungkin berapa persen itulah anak-anak yang sebetulnya mereka tidak mau sekolah gitu. Ya mereka hanya mengikuti apa yang disarankan orang tua gitu, atau yang karena tekanan dari sebuah lingkungan kayak gitu. Bukan berangkat dari betul-betul oh saya pengen sekolah, aku pikir tidak ke sana gitu. Atau mungkin tadi seperti Mbah Dadan yang coba-coba menarik Iqra gitu ya. Tadi harus flashback kayak gitu. Ya pun ketika memahami secara letter gitu ya, Iqra gitu. Setiap individu pasti punya penafsiran masing-masing kayak gitu. Ya, betul. Ada yang Iqra betul-betul baca gitu. Ya. Mungkin tidak tahu secara imajiner, mungkin pada waktu itu Nabi Muhammad ada di hadapan Al-Quran, terus Iqra nggak tahu juga gitu. Ya, atau mungkin Iqra itu ketika semisal ya melihat keadaan gitu, ya hey Nabi Muhammad mungkin gitu ya, lihat umatmu kayak gitu mungkin ya, Iqra kayak gitulah semisal. Nah aku pikir jadi ketika membahas literasi atau membaca Iqra, ya bebas menafsirkan sih gitu. Tidak hanya tekstual tapi ya aku pikir banyak lah gitulah konteksnya gitu ya pada waktu. Oke, siap. Sepertinya. Nah, baik. Kayaknya biar nggak tegang ini ngopi dulu ini. Kopinya dulu, biar nggak tegang. Bu Yuni, ngopi nggak? Minum putih aja. Oh, minum putih aja. Ya, biar nggak tegang. Santai aja ya pemirsa ya. Nah, ini karena nanti itu akan lebih spesifik lagi pertanyaan-pertanyaannya. Tadi sudah agak mulai naik nih Om Bedil ini. Sedikit. Ya. Oke, terima kasih Mas. Ya, seruput dulu Om. Nah, baik. Sambil kalau sudah ngopi, gini. Sekarang ini gini. Seberapa penting literasi itu bagi kaum muda? Menurut Om Bedil, menurut Bu Yuni, jadi seberapa penting literasi itu bagi kaum muda? Ya baik itu kaum muda itu, baik anak-anak sekolah, pokoknya anak-anak muda lah. Itu, seberapa penting? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Literasi bagi anak muda ya. Jadi menurut saya sangat penting ya. Karena generasi muda ini kan penerus ya. Ya. Kalau penerusnya itu di bidang literasinya bagus, otomatis nanti masa depan bangsa itu nanti akan bagus juga gitu ya. Iya.
Apalagi memang sekarang ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memprogramkan gerakan literasi, ada gerakan literasi madrasah, ada beberapa gerakan literasi yang lain. Bahkan tadi saya sempat menyimak dari Mas Bedil tadi ya, yang menyinggung masalah literasi diri gitu ya. Ini agak menarik bagi saya gitu ya. Apalagi nanti literasi diri itu nanti benar-benar diterapkan kepada generasi muda ya. Bagaimana ketika anak muda itu memahami falsafah dirinya itu sebagai calon penerus bangsa gitu. Itu sangat bagus sekali. Mungkin nanti ada kita terapkan literasi pribadi gitu ya. Ketika Mas Bedil tadi ngomong tentang literasi pribadi, tiba-tiba saya terbersit angan-angannya ketika saya membaca buku Dialog Rahasia, Mas. Dialog Rahasia itu dari Dr. Wayan ya. Dr. Wayan Puspita itu penulis dari Bali gitu ya. Beliau sangat banyak buku karya bukunya yang berkaitan dengan dialog-dialog pribadi, bagaimana supaya seseorang itu lebih meningkatkan kualitas pribadinya dengan sering berdialog dengan dirinya sendiri gitu. Termasuk kesadaran bagaimana supaya seseorang itu sadar dirinya benar-benar ada gitu ya. Sadar benar-benar kalau misalnya memang anak-anak sekolah ini, generasi muda ini sadar tentang dirinya, itu hakikatnya di sini itu untuk apa, sekolah di M Al Ma'ruf itu untuk apa, itu saya yakin M Al Ma'ruf ini akan mempunyai prestasi yang gemilang gitu. Tapi yang sadar seperti itu mungkin hanya berapa persen di sini yang sadar bahwa sekolah di M Al Ma'ruf gitu ya. Jadi anak-anak di sini banyak yang terlibat dalam rutinitas saja gitu ya. Jadi masuk jam 7:07, pulang jam 14.30 seperti itu. Jadi kadang hakikat dirinya sekolah itu sendiri kadang nggak diperoleh gitu ya. Jadi itu lebih dalam literasi diri atau mengkaji diri yang saya baca dari Dr. Wayan. Jadi menurut saya sangat penting. Suatu saat nanti mungkin di M Al Ma'ruf ada gerakan literasi diri gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, siap. Udah ya, silakan Om Bedil. Kenapa saking pentingnya literasi itu bagi kaum muda? Nah, gimana? Ini baru ini dulu. Gimana Om? Penting dan tidak. Bisa penting, bisa tidak, Wah. Bisa penting, bisa tidak. Ya. Alasan gimana Om? Penting itu bagi yang tahu gitu. Penting bagi yang tahu. Ya. Yang tidak mungkin ya biasa aja gitu. Oh, yang tidak biasa aja. Karena ketika tadi gitu ya, mendengar kata literasi saja mungkin terlalu mewah gitu ya dengan kata literasi gitu ya. Dan itu tidak sampai gitu bagi kalangan semisal teman-teman atau keluarga yang secara kelas sosial gitu, yang tidak cukup bernasib baik kayak gitu ya. Ketika semisal mungkin gitulah ya, ketika di Sumberjo ini gitu ya, coba disodorkan ke keluarga yang dalam tanda kutip biasa saja gitu ya, mungkin dia akan apa sih literasi gitu. Aku pikir itu sangat mewah sekali gitu ya kata literasi itu. Tapi sebetulnya gitu ya, tanpa kita sadari dan tanpa kita bahasakan kayak gitu, sedari kecil sebetulnya kita sudah bersentuhan dengan literasi itu sendiri gitu ya. Kecuali memang itu tadi yang akhirnya mengerucut gitu pada satu bidang atau satu objek itu, yang itu di mana buku gitu ya. Nah itu pun tidak semua bisa dan mampu menjangkaunya kayak gitu. Nah makanya gitu tadi kenapa jawabannya penting dan tidak gitu. Ya penting itu bagi orang yang melek gitu. Yang tidak penting ya karena mereka tidak tahu gitu. Okay. Nah mungkin gitu bagaimana caranya gitu, PR terbesarnya adalah menyederhanakan bahasa itu gitu. Menyederhanakan bahasa itu yang kemudian itu mampu dipahami gitu oleh semua individu, oleh semua kalangan, oleh semua lapisan masyarakat yang dari atas sampai ke bawah gitu. Mungkin kayak gitu. Kayaknya gitu. Oke, jadi tadi penting bagi yang melek.
tidak penting bagi yang tidak melek. Iya, yang tidak cukup tahu mungkin Yang gitu, tidak Bang. cukup tahu. Nah, sekarang gini pertanyaannya, Om. Pertanyaannya ini bagaimana awam atau dia belum melek, awam atau belum melek, kita memperkenalkan literasi kepada mereka. Nah, itu bagaimana caranya atau konsepnya kira-kira? Waduh, ini berat. Enggak, maksudnya gini, disederhanakan karena tadi itu memang ini penting bagi orang yang melek literasi ini, sedangkan tidak penting bagi, ya karena orang yang tidak paham literasi seperti terlalu mewah kan dia acuh abai dan harus disederhanakan. Nah, jadi caranya itu bagaimana untuk menyederhanakan bagi yang belum melek atau yang awam terhadap literasi itu bisa caranya sehingga bisa mereka itu mempunyai rasa ingin tahu berliterasi. Itu gimana? Bu Yuni sama Om Bedil silakan. Bedil dulu yang soalnya gagasannya dari beliau. Saya nggak tahu jawaban ini benar atau tidak gitu. Ya nggak apa-apa, bebas atau aja. Solusi juga bukan gitu. Ya menurut pengalaman Om Bedil aja. Tapi mungkin begini ya. Contoh nyata di siang ini gitu ya. Ketika mendengar literasi kayak gitu, yang terkumpul mungkin hanya beberapa orang kayak gitu ya. Karena di situ sudah ada dikotomis gitu ya, atau pengkotak-kotakan gitu ya. Oh nggak mau nanti baca buku gitu ya. Nggak mau malas gitu, ngapain lihat tulisan gitu. Makanya gitu yang tersisa hanya beberapa orang itu di sini gitu. Nah, aku pikir ruangan ini tidak hanya nanti gitu, tidak hanya mendisplay bermacam buku gitu, tapi di sini akan menjadi ruangan hidup gitu ya, menjadi ruangan yang betul-betul bahwa ketika si anak melihat ini tuh dia bisa menumpahkan segalanya gitu ya, yang mereka tidak temukan di rumah, yang mereka tidak temukan di lingkungan gitu ya. Ya mungkin di sini semisal sudah ada panggung gitu ya, sudah ada alat musik gitu. Nah, aku yakin bahwa ketika teman-teman Amaruf di sini melihat sebuah ruangan A, B, C, mereka mampu gitu untuk menjangkaunya, dan mereka pun minimal terpancing lah kayak gitu ya. Oh, saya suka musik, oh saya suka membaca, oh saya suka melukis, oh saya gitu. Minimal si anak bisa membaca itu. Jadi ketika mengenalkan gitu, atau tadi lah gitu, seperti yang dikatakan Bu ini ya, seperti dikatakan Bu Yuni, karena terlalu luas gitu ya, banyak hal gitu, banyak bidang, literasi keuangan, literasi apa, dan itu tadi saya katakan bahwa sebetulnya kita sudah hidup berdampingan gitu. Cuma ada spesifikasi khusus aja gitu. Yang Indonesia mungkin tingkat literasinya sangat tertinggal jauh gitu ya. Padahal kalau mungkin secara dikerucutkan ya minat bacanya aja gitu. Atau nggak tahu ya, kalau kebiasaan orang timur itu, orang Indonesia itu kan biasanya dongeng, Bu ya. Benar. Dongeng. Dan kita terwarisi oleh hal itu. Dan tidak akrab dengan dunia bacaan gitu. Jadi secara turun-temurun aja gitu ya. Baik itu di Sunda atau di Jawa, aku pikir kita mewarisi hal itu gitu. Jadi ketika yang sekarang Indonesia tertinggal jauh, ya mungkin dari faktor sejarah atau faktor apa gitu. Dan ya terlalu banyak dan terlalu rumit gitu ya. Tapi setidaknya gitu sedikit dan secara perlahan kita bisa membongkar lah gitu satu persatu yang menjadi keresahan gitu. Sebetulnya yang dibutuhkan anak-anak ini apa sih gitu kan? Atau sebetulnya yang diinginkan anak-anak ini bagaimana sih kayak gitu. Ya yang nyatanya pada hari ini yang mereka sekolah pun nggak tahu gitu. Saya sekolah itu untuk apa gitu. Ya karena disuruh orang tua aja. Iya. Ya biar saya punya uang jajan aja gitu. Tapi untuk saya sekolah itu karena saya bla bla bla, enggak gitu. Kecuali mungkin di kota-kota besar mungkin gitu ya. Mereka harus, jangankan ingin sekolah, mereka pun harus menentukan gitu. Saya pengen sekolah ABC gitu. Dia grade-nya bla 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 gitu. Kayaknya.
Jadi Gitu. gimana? Nggak untuk menyederhanakan tadi itu caranya. Menyederhanakannya ya sama aja dengan ketika si anak mau sekolah kayak gitu. Hah? Ya apa yang belum kamu ketahui gitu. Ya ayo kita cari bareng-bareng gitu. Nggak mesti ataupun nggak melulu disodorkan atau ditawarkan dengan bahasa ayo gerakan literasi gitu, ayo apa yang ujungnya nantinya malah tetap ke buku gitu, malah cakupannya luas gitu. Ya lebih ke ini aja sih, mendorong atau menggali dia menyukai apa gitu, berangkat dari ya dia sebuah ketertarikan si anak gitu lah. Atau mungkin biar tidak terlalu jauh atau cakupannya biar tidak terlalu luas itu ya, untuk mengenalkan karena memang bukan proses instan juga gitu Bu ya, untuk mengenalkan sebuah kata atau sebuah bahasa kayak gitu. Karena literatur bahasa asing gitu, bahasa mewah gitu, bahasa kolonial lah kayak gitu. Jadi ya tadi gitu ya, sebetulnya kita tuh sudah berdampingan dengan literasi teh gitu. Benar. Cuma kitanya aja gitu yang tidak bisa membahasakan. Kadang kan ketika orang tua cerewet itu jangan boros gitu kan, atau belajar nabung gitu, itu kan udah masuk ke literasi keuangan. Literasi finansial kayak gitu ya. Cuma membahasakan dan pola dan metodenya aja gitu ya. Bayangan saya gitu ya, ketika mendengar sebuah nama sekolah kayak gitu ya, sebetulnya kan sekolah itu dari bahasa Latin juga gitu, sekolah gitu ya, yang artinya itu ya mengisi waktu luang kayak gitu. Artinya itu mengisi waktu luang aja gitu, bukan menjadi sebuah lembaga atau lingkungan yang dibuat secara formal gitu, terus dibuat seragam gitu. Ya have fun aja lah gitu sekolah. Ketika saya anak sekolah tuh betul-betul semangat gitu. Ya. Bahwa di sekolah tuh wah ada ini, saya benar-benar semangat pergi ke sekolah itu. Jangan sampai ketika anak malas hari Senin terus gurunya bla bla bla. Itu kan PR besar gitu. Oke. Mungkin gitu. Mungkin itu. Jadi menyederhanakan literasi ini, berarti ruang literasi ini jadi harus mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anak. Ya, secara pribadi mungkin gitu Bu kalau saya gitu. Ya. Jadi misal ini ruang literasi ini berarti berjalan, berarti harus mengakomodir kebutuhan anak apa aja. Iya, Gitu ya. iya. Aku pikir begitu. Iya. Menjadi ruang yang betul-betul hidup saja gitu. Tidak hanya buku gitu. Ya kan sudah ada panggung, sudah apa. Dan mungkin karena kita maju era digital gitu ya. Ya setiap sudut mungkin nanti ada komputer gitu. Harapannya gitu. Ya jangan sampai gitu ya, banyak sekali gitu. Yang bukan banyak, ada beberapa yang saya temui gitu. Ketika dia semisal jurusan SMK komputer, bahkan untuk nyalain komputer aja nggak bisa gitu. Berarti kan pertanyaan besar gitu. Iya benar. PR besar gitu. Kok bisa jurusan SMK komputer tapi belum bisa nyalain komputer, atau belum bisa menguasai Microsoft Word gitu, yang dasar-dasar kayak gitu. Oke. Dari Bu Yuni gimana Bu? Untuk supaya menyederhanakan tadi anak-anak yang memang awam atau kaum muda awam misalkan, terus tidak berminat, supaya saya berminat itu gimana Bu? Berangkat dari kemarin kita bikin polling tentang bagaimana anak tertarik literasi, dari penjaringan itu dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang lain, benar kata Mas Bedil tadi ya, Om Bedil tadi, paling hanya sekitar awal-awal pertemuan itu ada 22 anak gitu ya. Tapi setiap Sabtu kan kita ngadakan pertemuan itu, ada yang bedah buku gitu. Itu dari perjalanan ke perjalanan itu menurun terus. Bahkan kemarin terakhir itu cuma 7 orang gitu. Artinya kegiatan literasi yang selama ini berjalan itu terkesan membosankan gitu ya. Dan hanya anak-anak tertentu yang tertarik. Karena apa? Karena kita di situ hanya membahas tentang bedah buku. Dan hanya beberapa anak yang tertarik, termasuk beberapa audien di sini itu yang berkaitan dengan buku. Kemudian ada satu pertemuan kita mengadakan literasi musik gitu. Sekarang kan musik AI sudah mulai banyak ya. Kemudian di situ kita ajarkan pemateri yang bikin membedah tentang aplikasi membuat musik, dan itu juga
pada tertarik gitu. Artinya kita bisa mengumpulkan anak-anak yang tertarik di bidang musik AI gitu. Jadi kedepannya mungkin kalau ruang ini memang sudah ada, nanti ada mungkin literasi digital, bagaimana membuat pamflet-pamflet digital gitu ya, seperti misalnya nanti bikin Canva, aplikasi Canva itu kita bedah bagaimana supaya nanti kolaborasi dengan wirausaha mungkin ya, nanti bagaimana membuat desain Canva yang bagus, kemudian bisa untuk menjual produk. Nah seperti itu mungkin nanti akan kita adakan juga, karena kemarin-kemarin ketika literasi itu ngacunya ke buku, memang yang tertarik itu hanya sedikit. Artinya banyak sekali hobi-hobi anak yang di MA Al-Ma'ruf itu belum tercover di sini gitu. Mungkin nanti ada literasi musik, ada literasi budaya, mungkin kolaborasi dengan Sanggar Saktah, mungkin nanti ya di sini ada kegiatan-kegiatan pentas-pentas seperti itu. Di ruang kecil ini mungkin hanya 2 orang 3 orang yang pentas, kita menyaksikan atau seperti apa gitu. Oke, siap. Ya, sekarang ini Om, ini kan tadi sudah ini sekarang kira-kira dari pengalaman Om Bedil yang saya sempat tahu bahwasanya banyak media yang datang ke pesantren kreativitas Om Bedil, sampai dari TV One dan sebagainya. Nah itu gimana Om? Nah, ya istilahnya seperti ini kan kalau Bu Yuni di sini kan nanti akan dibuka ruang-ruang literasi seperti digital dan sebagainya atau apa? Maksudnya di sini bisa sharing nggak untuk ruang literasi yang ini itu hanya sharing aja gitu kan, sharing pengalaman. Gimana Om? Azan dulu atau gimana? Azan dulu atau gimana? Azan dulu. Iya. Kalau ini nggak kedengeran. Aman Om. Oh iya. Gimana Om? Coba. 2022 mungkin tepatnya itu. Karena mungkin dalam tanda kutip ada kata bosan gitu lah ya, dengan konsep, betul tadi, dengan tawaran dan dengan penilaian bahwa lembaga keagamaan gitu ya, bahwa selalu bernuansa atau bersifat keakhiratan lah kayak gitu. Nah, dan pandangan masyarakat hingga hari ini ketika mendengar kata lembaga keagamaan pastinya bermuatan tidak jauh dari tahfidz, kitab kuning gitu ya, atau apa. Namun pada akhirnya gitu kita sepakat itu sebetulnya bagian dari literasi juga gitu kan, literasi keagamaan, literasi keislaman, literasi apapun itu gitu. Nah akhirnya pada waktu 2022 itu saya sepakat untuk merombak total gitu, menjadi pesantren kreatif kayak gitu, yang berangkat dan mengacu yang menjadi acuannya adalah tadi literasi itu gitu. Jadi pada waktu itu kita punya 3 kurikulum, ada kurikulum keislaman, kurikulum kedinasan, sama kurikulum literasi kayak gitu. Aduh, saya harus flashback. Nah dari literasi itu muncul gitu si variabelnya itu ke ekskul gitu. Ekskul di sana mungkin nyebutnya atau kita membahasakan atau menciptakan bahasa sendiri itu klub gitu ya. Jadi ada klub teater, klub musik, klub sastra, klub sains, sama klub artistik kayak gitu ya. Dari literasi sendiri kayak gitu punya orientasi bercerita dan beropini kayak gitu. Jadi setiap anak gitu, karena kebetulan dari tingkat 1 sampai tingkat 6 kayak gitu, 3 SMA gitu. Karena bahasa di pesantren itu gitu ya, 1 2 3 4 5 6 gitu. Nah, untuk tingkat SMP ini goalnya adalah si anak sudah bisa bercerita, bertutur atau berdongeng gitu.
intinya bisa ngobrol lah kayak gitu. Nah sedangkan untuk tingkat SMA itu goalnya mereka sudah bisa beropini. Dan dari setiap klub itu juga atau si ekskul itu juga itu punya goalnya masing-masing juga gitu. Goalnya semisal dari klub teater dia bisa menciptakan apa, klub sastra bisa menghasilkan sebuah tulisan. Nah dari sekian ekskul itu mampu dan wajib menghasilkan sebuah karya kayak gitu. Jadi semua organ yang hidup di pondok kreatif itu harus berbuah gol, harus berbuah sesuatu kayak gitu. Adapun kenapa yang akhirnya ada beberapa media gitu, media nasional itu yang masuk, ya mungkin karena gitu yang menjadi ininya kita mewajibkan semua santri membaca novel. Bahkan mungkin dari penyortiran musik pun kita sangat sortir kayak gitu, yang didengarkan oleh si siswa atau si santri kayak gitu. Tidak semua musik bisa masuk kayak gitu ya. Jadi kita betul-betul teliti kayak gitu. Terus yang jadi pemantiknya juga mungkin karena buku-bukunya gitu ya, kita betul-betul novel realis, sosialis kayak gitulah ya. Sudah tentu gitu ada buku wajib Pram ya, mungkin ada juga gitu kita mengenalkan dari buku kiri ya, banyaknya buku-buku kiri kayak gitu ya kita baca juga gitu, baca komunis lah kayak gitu. Jadi semua anak berhak untuk mengakses semua itu gitu. Dan secara pengelolaan untuk ekskul sendiri gitu, jadi ada sistem yang dimana si anak dalam satu semester berhak untuk menentukan mau masuk ke ekskul mana atau klub mana kayak gitu. Semester kemudian kalau mau pindah kayak gitu. Jadi semua anak betul-betul mencoba gitu apa yang diinginkan. Secara infrastruktur ya sebetulnya tidak terlalu juga gitu ya, karena kebetulan berdirinya pesantren itu betul-betul hasil dari iuran atau dana dari orang tua. Kita cuma punya 2 gedung gitu. 2 gedung itu gedung perempuan, gedung laki-laki, yang pada tiap sayapnya itu dijadikan kelas gitu. Tengahnya itu asrama gitu, atau tempat tidur lah gitu. Jadi sebetulnya dari segala infrastruktur itu ya pada waktu itu kita banyak keterbatasan gitu. Tapi dari keterbatasan itu ya tidak menjadi penghalang gitu. Ya ayolah gitu. Ya yang kebetulan juga gitu kita 2022 itu yang menggerakkan terus yang punya misi besar itu ada ke-5 teman yang sama-sama lingkaran Jogja gitu. 5 orang itu yang akhirnya menggerakkan, akhirnya jadi kayak gitu. Dan tidak bertahan lama, pada akhirnya 2023 kita selesai gitu. Dan si pondok itu kembali lagi ke habitatnya seperti semula, pesantren pada umumnya gitulah. Oh ya. Itu mungkin gitu. Mungkin itu ya. Nah, sekarang gini. Om. Maksudnya kan mumpung Om Bedil di sini. Dalam artian kan gini, ini akan menjadi ruang literasi nih. Kira-kira saran apa ini untuk ruang literasi yang ini akan di launching dan kemudian itu menjadi memang tidak orang-orang itu tidak tabu ya, tidak tabu, dan ruang literasi ini penuh dengan aktivitas kreativitas. Kira-kira gimana rule-nya? Ada saran nggak? Nggak ada Pak. Enggak, maksudnya kan dari pengalaman. Mungkin nanti dari Bu Yuni yang memang sudah mempunyai klub literasi gitu kan. Nah sebenarnya tadi saya dari Om Bedil itu bahwasanya seperti klub teater ini itu kan ekskul ya.
dan itu mempunyai goal atau target ya, target setiap semester. Nah, maksudnya ketika memang di sini di ruang literasi ini kedepannya itu gimana? Ini, Om, sarannya? Sarannya mungkin pertanyaan, Bah. Pertanyaan, ya terserah. Bebas, di sini kita bebas. Gimana Itu pertanyaan kalau aku. Ya, gimana? Gimana? Ya, ada misi apa Al-Ma'ruf gitu dengan cara membaca sekolah, cara membaca pendidikan gitu, dan cara menafsirkan literasi kayak gitu. Dan mungkin sepertinya gitu. Semoga ini salah kayak gitu. Jangan-jangan gitu, kita tidak terlalu banyak menuntut anak paham literasi gitu. Jangan-jangan fasilitatornya juga gitu, dia jauh dari kata itu, mungkin gitu ya. Bahkan mungkin saya sendiri gitu ya, saya bicara seperti ini ya karena ketidaktahuan aja gitu, bukannya sembarangan gitu. Sembarangan aja iya gitu. Apa yang diharapkan dari Al-Ma'ruf gitu, ketika bahkan mungkin bukan ruang kecil ini gitu yang baru selesai dan akan dijalankan, justru malah Al-Ma'ruf sendiri gitu, semisal gitu ya, atau lembaga ini sendiri dengan menghadapi zaman gitu ya, yang semakin terus berubah dan keilmuan pun selalu begitu gitu, tidak stuck kayak gitu. Keilmuan itu pasti selalu dinamis kayak gitu. Sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya, jika Al-Ma'ruf sudah atau lembaga ini sudah menemukan jawaban apa yang saya pertanyakan, aku pikir ruang kecil ini akan semakin besar gitu. Malah mungkin akan lebih besar dari Al-Ma'rufnya sendiri kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Karena apa ya, Bu? Secara rutinitas dan administrasi saja gitu. Jangankan anak, perangkat fasilitatornya aja sudah habis energi duluan gitu, Bu. Yang harus menyelesaikan segala tata tertib dan bla bla bla. Ternyata arti dan makna sebuah pembelajaran sendiri masih jauh gitu untuk dikenalkan ke anak-anak. Ya, anak ke sekolah berangkat gitu kan. Yang dinanti anak-anak itu cuma 3. Berangkat, istirahat, pulang. Sepertinya gitu ya, sepertinya. Kalau saya tidak sekolah, saya tidak punya uang gitu. Jadi ketika tadi gitu ya, pertanyaannya ini supaya hidup, ya mungkin bisa dengan langkah awal disurvei gitu ya, atau bukan disurvei deh bahasanya, ngajak ngobrol anak-anak deh, ngajak Al-Ma'ruf gitu. Sempatkan 1 hari kayak gitu. Ya, anak betul-betul dirangkul gitu. Betul-betul ditanya, betul-betul diajak ngobrol gitu. Apa yang mereka inginkan gitu. Dan apa yang mereka bisa gitu dalam dirinya kayak gitu. Dan kalaupun Al-Ma'ruf bisa menghadirkan itu semua, ya semoga aja menjadi jalan kayak gitu. Ya sangat perlulah gitu. Sebelum mengenalkan pelajaran hitung-hitungan, baca-bacaan atau rumus akuntansi yang atau apalah gitu. Tanpa tahu dulu gitu. Si anak itu sebetulnya basicnya bukan di situ gitu. Sebetulnya si anak itu nggak suka hitung-hitungan, tapi dipaksa harus mengejar nilai ranking, rapot gitu. Tekanan itu semua. Tapi ketika Al-Ma'ruf bisa menghadirkan ternyata ada gitar, ada drum, ada ada ya, dan mungkin dibuat lebih inklusif saja gitu, bahwa bangunan sekolah gitu tidak menjadi bangunan yang horor gitu ya, oleh anak-anak gitu. Ketika mendengar kata sekolah saja sudah malas gitu ya. Ketika mendengar nama guru A, B, C gitu, si anak sudah malas juga gitu. Ya mungkin gitu, kita tidak mencari sempurna gitu. Kita hanya mencari bahwa itu sama-sama manusia gitu. Yang membedakan cuma di wilayah pengalaman hidup saja gitu.
yang akhirnya jadi sekat gitu, yang seolah si anak itu tidak tahu menahu gitu, yang seolah anak itu selalu menjadi objek kesalahan dan orang tua selalu menjadi objek kebenaran kayak gitu, selalu memposisikan subjek dan objek gitu di situ. Duh, nggak tahu saya ngomong apa ini. Dihentikan aja Pak Dadan, bahaya. Oke, siap. Aduh. Nah, sekarang tadi pertanyaan ini mungkin ini di sini kan Bu Yuni selaku yang memang sudah ada klub literasi ya. Nah, jadi kira-kira misinya yang diharapkan atau misinya dari Bu Yuni secara pribadi bagaimana Bu untuk adanya literasi, ruang literasi ini gitu kan? Silakan Bu. Ya, sebetulnya untuk ruang ini, alhamdulillah ini dukungan dari Kepala Madrasah ya, yang memberikan ruang untuk klub literasi untuk bisa mengembangkan diri. Kemudian mau dibawa ke mana literasi, seperti yang diutarakan dengan sama Om Jil tadi, benar bahwa memang kita harus menggali dulu kebutuhan-kebutuhan dari anak yang nanti bisa tertampung di ruangan ini gitu. Jadi selama ini kita baru menawarkan, karena ini kan ruang literasi ini baru dan kegiatan literasi juga baru tahun ini gitu ya. Jadi kita masih mau mencari format yang cocok untuk anak itu yang seperti apa. Kalau literasi, duta literasi itu kita sudah dari 4 tahun yang lalu. Itu hanya dalam bimbingan-bimbingan face to face gitu ya. Jadi kita hanya mempunyai goal untuk membuat karya, buku, kumpulan puisi, kemudian cerpen boleh. Yang penting setiap tahun itu ada produk keluaran berupa buku yang nantinya akan diterbitkan dan akan mengisi perpustakaan MA Al-Ma'ruf. Bahkan yang kemarin kita lakukan itu adalah di Hari Guru ini kita mencoba untuk anak-anak itu bisa membuat puisi untuk guru dan nanti kita buat antologi puisi seperti itu. Dan untuk ketertarikan anak-anak di dunia literasi seperti apa nanti, betul sekali tadi kata Om Bedil, kita nanti akan menggali dulu kebutuhan-kebutuhan mereka itu apa. Jadi nanti ruang ini bisa lebih menarik bagi mereka-mereka yang ingin tampil di sini. Mungkin nanti ada musik, kemudian ada kewirausahaan, literasi finansial seperti itu. Nah, jadi kita masih mau menemukan konsep yang menarik untuk ruangan ini gitu, karena selama ini literasi peminatnya nggak banyak gitu. Jadi terima kasih atas masukan-masukannya untuk MA Al-Ma'ruf. Mudah-mudahan memang ruangan kecil ini nanti bisa melejit harapannya di kancah kabupaten aja dulu lah, kabupaten dulu ada ruang literasi ini bisa menjadi perwakilan MA Al-Ma'ruf untuk di kancah kabupaten itu aja mungkin untuk tahap awalnya gitu. Jadi selanjutnya ini mungkin ini sementara kata-kata terakhir nih dalam apa namanya momen launching ruang literasi ini. Kira-kira Om Bedil apa yang akan disampaikan, Bu Yuni apa yang disampaikan mengenai literasi ini sehingga kaum muda masyarakat itu bisa apa namanya berliterasi. Silakan. Bu Yuni apa Om Bedil dulu? Ayo, monggo. Bu Yuni. Apa sweet? Mau sweet atau gimana? Apa ya? Ya, kata-kata penutup lah intinya. Iya, saya tutup. Ya, mengenai literasi ini, oh my oh. Jadi untuk memotivasi atau apa gitu? Saya paling tidak bisa memotivasi. Oh gitu ya? Iya, soalnya motivasi diri saja sulit. Ya mungkin apa ya? Kalau kata Abah tadi sebagai penutup, ya mau sampai kapan gitu? Sekolah menjadi ruangan yang menakutkan. Udah gitu aja. Jadi apa? Sampai kapan? Ya, sampai kapan bahwa sekolah menjadi ruang yang menakutkan bagi anak-anak? Bahwa sekolah menjadi ruang menakutkan bagi anak-anak. Ya. Nah, jadi pertanyaan lagi boleh nggak?
Waduh, kan itu kata penutup, udah. Enggak, ini kan menarik ini. Soalnya karena dipancing ini. Karena Kan kata-kata penutup udah itu aja. enggak. Oh. Jadi Ya untuk selesaikan di sini. Oh, jadi nanti kita episode selanjutnya ya. Supaya sekolah tidak horor. Enggak. Oke, siap. Silakan Bu Yuni, gimana? Penutup untuk ruang literasi ini. Ya, literasi lah. Bagaimana supaya ini coba? Paling kata-kata terakhir doa. Doa ya. Ya, doa. Mudah-mudahan ruang kecil literasi ini bisa bermanfaat dan bisa menarik bagi MA Al-Ma'ruf dan bisa Amin. menampung banyak harapan-harapan siswa terhadap dunianya gitu ya. Amin, Dan amin. dunia literasi itu saja. Oke, terima kasih ya kepada Om Bedil, kepada Bu Yuni. Ya mudah-mudahan tadi katanya doa, mudah-mudahan adanya ruang literasi yang kecil ini menjadi manfaat ya buat siswa, buat masyarakat, ya pokoknya buat khususnya di Tanggamus gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa tercapai cita-citanya menjadi ruang ekspresi, ruang kreativitas ya untuk berliterasi ya. Oke, baik, itu tadi launching lah pertama untuk membuka ruang literasi ini. Nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Setelah ini kosong, nanti ada apa? Kita nggak tahu. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang wah, gitu ya. Jadi intinya bahwasanya mungkin saya ini ada kutipan yang memang tidak ini, bahwasanya literasi itu kunci untuk membuka wawasan dan menuju perubahan ya. Perubahan secara umum, baik diri, masyarakat, dan semuanya. Ya. Jadi ingat, mungkin penutup dari saya, manusia semua dilahirkan dalam keadaan fitrah sama. Yang tergantung itu adalah bagaimana berproses, salah satunya berliterasi. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjara kamera ya. Iya. Jadi episode selanjutnya kenapa sekolah itu horor? Takut nggak sekolah? Dek, takut nggak sekolah, Dek? Itu Di sini orangnya kemarin.